Menghilangkan masker di pasaran membuat aparat kepolisian mulai melakukan penyisiran di sejumlah tempat, tidak terkecuali pabrik pembuatan masker di Pekajangan, Kedung Wuni, Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi juga memeriksa ketersediaan stok masker di apotek dan minimarket di Pekalongan. Hasilnya nihil. Polisi menggeledah sebuah pabrik yang berada di Pekajangan, Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu sore. Polisi memeriksa ruang demi ruang, mulai dari gudang hingga unit produksi dan pengepakan. Pabrik ini ditengarai memproduksi masker, kain kasa, dan perban. Pabrik sekaligus gudang tersebut dicek keberadaannya setelah pihak kepolisian memastikan masker dengan berbagai jenis dan merek tidak ada lagi di apotek dan minimarket yang ada di Pekalongan. Kepada petugas kepolisian, pemilik pabrik mengaku di lokasinya hanyalah tempat pengepakan dan pemberian bandrol merek masker. Untuk produksinya dilakukan di luar kota dan sudah 2 bulan ini pre-order. Menurut Kapolsek Kedung Wuni, AKP Prisandi Tiar, pabrik PT USM Berkah Jaya merupakan produsen masker dengan sistem join usaha dengan pabrik masker yang ada di Jawa Barat, di mana PT USM Berkah Jaya disuplai masker polosan, lantas diberi label dengan merek sendiri, kemudian disalurkan ke sejumlah distributor di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun kapasitas produksi masker yang dikemas mencapai 10.000 lembar per bulan. Setelah kita cek dari beberapa apotek maupun minimarket, untuk masker ketersediaan tidak ada di wilayah kami, langka. Ketika kami cek juga harganya bervariatif untuk terakhir mereka jual. Kisaran berapa itu harganya? Kisaran dari harga seharusnya dijual 20 untuk dari 20 sampai dengan 300-an. Selain melakukan pengecekan di gudang pabrik, polisi juga melakukan pengecekan ketersediaan masker di apotek. Hasilnya stok masker di semua apotek kosong sejak awal Januari lalu. Bahkan salah seorang pencari masker telah lebih dari 3 kali keluar masuk apotek untuk mencari masker, namun hasilnya selalu kosong. Buat tutup aja, biar nggak sana. Ini udah berapa? Berapa apotek yang didatangi, Mbak? Lebih dari 3. Lebih dari 3. Di wilayah Kedung Wuni belum ketemu. Hari ini maskernya yang biasa itu sih yang Oh, warna biasa. itu. Oh. Nggak masker kain? Enggak. Memang susah ya berarti ya, Mbak? Iya, Pak. Kapan terakhir pakai itu? Ya udah lama. Tapi biasa pakai. Iya, bisa pakai. Kepolisian akan terus memantau perkembangan dan mengimbau produsen, distributor, maupun pengecer untuk tidak menjual dengan harga yang tinggi atau melebihi batas kewajaran. Petugas akan menindak secara hukum bagi penimbun masker maupun pihak yang menjual masker dengan harga tinggi. Robi Bernardi, Pekalongan, Jawa Tengah. Menghilangnya masker dan cairan antiseptik di pasaran membuat pemerintah melakukan razia. Di Jakarta, polisi menemukan oknum penimbun masker yang menjualnya dengan harga selangit. Oleh polisi, ia disebut melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perdagangan. Tapi sekarang menurut David Tobing, penimbun masker tidak bisa dikenakan pasal pidana. Kita konfirmasi itu malam hari ini kita sudah terhubung melalui telepon dengan David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia. Bang David, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Bang David, terima kasih atas waktunya. Anda mengatakan belum bisa dikenakan pasal pidana, bahkan Anda juga meminta hakim untuk bisa menemukan pasal yang bisa diterapkan kepada mereka penimbun. Jadi apa pertimbangannya, Bang David? Apa saja yang Anda lihat? Ya, jadi begini, banyak sekali masyarakat konsumen yang mengadu ke Komunitas Konsumen Indonesia karena kesulitan mendapatkan masker maupun hand sanitizer. Nah, Komunitas konsumen sangat mengapresiasi tindakan dari kepolisian bahwa penimbun atau yang menjual dengan harga jauh lebih mahal itu memang harus ditindak secara hukum. Nah, yang menjadi permasalahan selama ini polisi maupun lembaga bahkan pemerintah mengatakan mereka kena pasal pidana karena melanggar pasal 109 Undang-Undang Perdagangan. 107 ya kalau saya tidak salah. Dan itu sebenarnya tidak tepat karena itu sanksi atas penyimpanan barang bahan pokok maupun barang penting, ya kan, selama waktu dan jumlah tertentu pada saat ada gejolak harga maupun kelangkaan barang. Sementara yang namanya barang pokok dan namanya barang penting itu diatur di dalam peraturan presiden tahun 2015. Antara lain barang pokok itu hasil dari produksi pertanian, hasil dari
pabrik atau dan juga hasil dari peternakan. Jadi udah Iya. disebut itemnya, ikannya pun ikan apa disebut. Iya. Begitu pula barang penting ada berapa item, termasuk diantaranya gas LPG 3 kg, termasuk diantaranya baja ringan, bahkan triplek pun dijadikan barang penting karena itu tujuannya untuk pembangunan nasional. Iya. Saya tidak menemukan adanya masker, hand sanitizer di sana. Mm-mm. Jadi maksud saya, kami sangat mendukung proses ini sampai ke pengadilan Mm-mm. dan dihukum seberat-beratnya yang melakukan penimbunan ini. Oke, Tapi Anda mendukung coba berarti ya? Itu di highlight mendukung, juga. Iya, iya. ya, tetapi mohon dicari pasal yang tepat. Mm-mm. Nah, saya makanya menyebutkan, kalaupun pasal ini tetap dipakai dan naik ke pengadilan, ya hakim harus menemukan hukum karena orang itu nggak bisa dihukum dengan ketentuan pidana yang memang belum ada gitu. Oke, kalau misalnya Anda mungkin sudah melihat beberapa pasal yang paling bisa dikenakan tuh pasal berapa sebenarnya Bang David, dan apakah kemudian hukumannya lebih ringan kalau yang pasal soal undang-undang perdagangan ini kan hukumannya 5 tahun penjara ya, dan apakah kalau misalnya dikenakan pasal lain itu hukumannya lebih ringan atau lebih berat sebenarnya? Ya, ada pasal lain yang memang saat ini juga polisi, hari ini saya sudah membaca, tidak lagi menggadang-gadang pasal undang-undang perdagangan, tetapi memakai undang-undang kesehatan, yaitu pasal 196 dan pasal 197 tentang standar dan juga tentang izin edar. Nah, hukumannya lebih berat ini. Ada yang hukumannya itu sampai dengan 10 tahun. Oke. Tapi dendanya 1 miliar. Ada yang 15 tahun, dendanya 1,5 miliar. Nah, ini bisa dipakai karena memang kalau terdapat penjualan masker yang tidak memenuhi standar, itu sudah menyalahi ketentuan. Karena masker medis itu harus memenuhi standar nasional Indonesia. Sudah ada nomornya. Betul. Jadi kalau yang diproduksi tanpa standar itu pasti harus kena itu. Begitu pula ada produsen atau siapapun itu yang memproduksi tanpa izin edar, maka itu sudah bisa kena pidana. Nah, itu salah satu contoh pengenaan pasal yang kira-kira tepat lah. Dan saya yakin banyak pasal lain yang bisa dikenakan oleh penyidik kita. Oke, Bang David, sebenarnya kalau misalnya kita lihat perkembangannya dari sejak virus corona muncul, itu kan harga-harga kemudian sudah naik tuh, dan kemudian menjadi boomingnya 2 hari yang lalu. Tapi kalau misalnya sekarang Bang David seolah-olah ini kan sepertinya sudah reda ya, kepanikan sudah berkurang. Tapi kalau misalnya Anda memantau di lapangan itu sebenarnya seperti apa Bang David terkait kebutuhan soal ini, masker lah, hand sanitizer dan lain sebagainya? Kalau di lapangan sebenarnya belum ya. Kalau ditanya kepada ibu-ibu di sekolah misalnya, apakah bisa mendapatkan hand sanitizer dengan mudah, itu rata-rata mengatakan nggak bisa gitu. Apalagi masker. Nah, kalaupun ada operasi pasar, ya kan itu kan hanya di pasar tertentu dan juga orang berbondong-bondong ramai sekali mungkin juga tidak dapat. Jadi, tapi saya apresiasi tindakan dari pemerintah untuk meredam gejolak inilah kelangkaan barang dan juga kenaikan harga gitu loh. Jadi ini memang harus cepat diredam. Tapi kalau misalnya operasi pasar itu dilakukan dan kemudian juga tidak membuahkan hasil, maksudnya barangnya juga toh masih hilang, barangnya juga masih mahal, artinya itu nggak efektif, Don. Apa yang kemudian sekarang bisa dilakukan untuk agar itu barang segera ada dengan harga yang normal kembali, Bang David? Ya, jadi gini, saya sudah mendengar menurut informasi ada 28 produsen masker di Indonesia, dan itu harusnya sudah dikumpulkan oleh pemerintah atau oleh menteri supaya mereka bisa melipat gandakan produksinya. Dan saya juga dengar ada kebijakan akan membatasi ekspor masker. Ya, sekarang tinggal bagaimana kesungguhan dari stakeholder di sini, termasuk juga produsen, termasuk pemerintah. Dan juga yang paling penting adalah masyarakat juga harus sadar bahwa seperti yang diimbau Menteri Kesehatan, kalau yang sehat itu tidak perlu pakai masker, sehingga tidak perlu panik, sehingga ketersediaan masker itu akhirnya jadi berkurang atau bahkan jadi hilang. Ya, oke. Bang David, terima kasih malam hari ini sudah bergabung berbincang di CNN Indonesia melalui telepon. David Tobing, terima kasih. Ya, kepanikan atas penyebaran virus corona di Indonesia secara kasat mata berkurang. Benarkah demikian?
Kita bahas setelah jeda.